Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Renita Astriskaningrum dengan NIM H1C019004 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membuat peta menggunakan software Server 11, yang mana di sini juga untuk menunjang dalam praktikum geofisika eksplorasi. Kebetulan juga untuk asisten praktikum saya kali ini yaitu Mas Fikri Mahendra Malik dari angkatan 2018. Ya, untuk pertama, untuk penggunaan peta dalam software server, untuk mulanya yaitu kita harus membuka dahulu software berupa Map Info, yang mana Map Info sendiri itu nantinya untuk mendapatkan nilai berupa X dan Y-nya. Nah, untuk kebetulan sendiri nilai X dan Y-nya sudah kita dapatkan, yaitu ada X1, X2, Y1, dan Y2. Untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke Chrome, lalu membuka Google, berupa kita search itu kita cari XYZ data. Untuk linknya sendiri ini nanti kita pilih yang topex.ucsd.edu. Nah, di sini kita nantinya akan mengisi north, east, west, dan south-nya itu berdasarkan data yang sudah kita punya dari Map Info. Nah, untuk praktikum kali ini untuk X1-nya sendiri ini kita taruh di untuk X1-nya sendiri yaitu kita taruh ke west. Lalu untuk yang X2-nya kita taruh di east. Untuk Y1-nya kita taruh di south atau selatan, dan Y2-nya kita taruh di north atau utara. Untuk kali ini kita mencari nilai topografinya dahulu. Lalu setelah itu kita klik get data. Nah, ini kita tunggu bufferingnya. Nah, ini jika sudah datanya keluar semua, lalu kita klik Ctrl A. Lalu kita klik Ctrl C, kita copy ke servernya. Nah, di sini kita klik yang new worksheet. Nah, di sini kita langsung copy paste aja. Ini kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah ke copy semua, sekarang kita kembali lagi ke Chrome, ke yang XYZ data ini. Nah, sekarang kita pindah ke yang Gravity, mendapatkan nilai data yang Gravity. Lalu get data. Nah, ini kita tunggu bufferingnya. Nah, di sini datanya sudah ditampilkan semua. Lalu caranya juga sama, kita klik Ctrl A. Setelah itu kita klik Ctrl C, kita copy ke sini, ke server yang di E. Lalu kita paste, Ctrl V, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah kita dapatkan data-data yang topografi dan gravitinya. Setelah itu kita pindah ke Excel. Untuk yang di kolom A kita copy ke Excel di kolom Y. Kita paste. Kita tunggu. Nah, di sini untuk kolom A yang di sini nantinya
itu dimasukkan ke dalam data Excel, yang pada kolom A ini kita masukin ke yang kolom Y. Lalu kolom B pada server kita masukkan ke kolom kolom X pada Excel. Lalu untuk kolom C di server kita masukkan di yang kolom D ini yang berupa elevasi. Dan untuk yang kolom G itu berupa di server itu merupakan masuk ke kolom FAA pada Excel. Setelah itu untuk mendapatkan nilai B, BC dan SBA itu seperti apa? Nah, di sini sudah ada rumusnya. Untuk B itu merupakan yang Boger, yang mana nilai elevasi dikalikan dengan 0,0419. Dan sedangkan untuk Boger correction itu rumusnya elevasi dikalikan 2,33 dikali 0,04185. Lalu untuk mendapatkan nilai simple Boger anomaly yaitu free air anomaly dikurang Boger correction. Lalu di sini didapatkan nilai hasil perhitungannya. Nah, setelah itu kita simpan nilai ini. Setelah itu kita buka kembali servernya. Di yang plot 1 kita buka sheet yang baru. Kita klik grid, klik data, lalu kita masukkan file Excel yang tadi. Ini data Excel, kita klik open. Kita tunggu. Nah, ini untuk kolom yang X-nya merupakan yang B, kolom B-nya ini kita ganti yang CX, yang Y-nya. Dan untuk yang Z ini, untuk awal-awal kita akan membuat peta elevasi, yaitu jadi yang Z ini merupakan kolom D elevasi. Untuk grading metodenya kita menggunakan kriging. Lalu untuk output grid filenya bisa kita simpan menjadi peta elevasi. Lalu kita klik save. Kita setelah itu klik OK. Nah, setelah ini kita klik OK. Lalu kita klik close. Lalu kita klik no. Setelah itu kita klik map, klik new, ke contour map, pilih yang peta elevasi ini, yang type-nya server grid. Kita klik open. Nah, ini merupakan petanya. Ini kita klik si petanya tadi. Lalu untuk berubah warnanya kita klik levels. Ini kita checklist dan show labels pada minor contours, show labels pada major contours, fill contours dengan color scale kita checklist. Untuk fill colornya kita ganti menjadi yang graffiti. Lalu klik OK. Nah, maka ini peta elevasinya sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya beralih ke peta free air anomaly. Untuk selanjutnya kita bisa klik new plot, lalu kita klik grid data, masukkan data Excel yang tadi juga. Lalu di sini kalau di X-nya B dan Y udah benar, Y dan CX-nya sudah benar. Di sini untuk yang free air anomaly kita ganti yang Z-nya menjadi kolom E FAA. Untuk grading metodenya masih tetap menggunakan kriging. Lalu di sini kita simpan menjadi peta free air anomaly.
kita klik save, lalu klik OK. Kita klik OK, lalu kita klik close, klik save change, ini no. Untuk selanjutnya kita klik map, ke new, contour map, lalu yang free air anomaly kita klik open. Nah, ini sekarang peta kita klik, fill contour kita checklist, color scale kita checklist, show label kita checklist, fill colornya diubah menjadi yang graffiti. Kita klik OK. Nah, ini untuk peta free air anomalinya sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat peta boger. Kita klik create, lalu ke data Excel laporan. Nah, di sini X dan Y-nya sudah benar. Untuk kolomnya ini kita ganti karena kita akan membuat boger, berarti yang B. Grading metodenya sudah benar. Lalu kita simpan dahulu peta boger. Kita klik OK. Kita klik OK lagi, kita klik close, kita klik no. Setelah itu kita klik map, kita klik new, contour map. Kita sekarang yang peta boger. Kita klik open. Nah, ini untuk petanya sendiri. Fill contours, color scale, show label. Itu kita checklist. Untuk warnanya diubah menjadi graffiti. Klik OK. Nah, berikut untuk peta bogernya sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat peta boger correction. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan peta boger correction. Caranya juga sama, yaitu ke grid data, lalu masukkan data Excel-nya. Kita klik open. Nah, di sini untuk kolom X-nya ini kolom BY sudah benar, yang Y-nya CX, dan kolom Z-nya kita sekarang ganti yang BC karena boger correction. Untuk grading metodenya masih kriging, lalu penyimpanannya bisa kita simpan menjadi peta boger correction. Kita klik OK. Sekarang kita klik OK lagi, kita klik close, lalu klik no. Nah, setelah itu kita buka map, lalu new, ke contour map, ke peta boger correction, open. Nah, ini kita klik petanya. Untuk fill contour, color scale, dan show labelnya kita checklist. Lalu untuk presetnya kita ganti ke graffiti. Nah, ini untuk peta boger correctionnya sudah jadi. Selanjutnya kita buat yang simple boger anomaly polinomial. Selanjutnya kita akan membuat peta simple boger anomaly polinomial. Caranya itu kita klik create, masukkan data Excel-nya, klik open. Nah, untuk yang SBA ini atau simple boger anomaly, untuk kolom Z-nya ini kita ganti yang SBA. Nah, untuk grading metodenya kita ganti yang polynomial regression. Untuk penyimpanannya kita simpan. Kita klik save, lalu klik OK.
OK. Sekarang kita close, kita klik no. Setelah itu kita klik map, new, dan contour map. Sekarang kita pakai yang peta SBA polinomial, kita klik open. Kita klik petanya, lalu untuk fill contour, color scale, show label, kita checklist, kita ganti menjadi gravity, kita klik OK. Nah, maka untuk peta Borger anomaly polinomialnya sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan peta elevasi polinomial. Kita klik grid, ke data, masukkan data Excel-nya, klik open. Sekarang kita masuk ke yang ganti elevasi. Untuk readingnya sendiri kita pakai yang polynomial regression. Kita simpan menjadi peta elevasi polinomial. Kita klik OK. Kita klik OK lagi, kita klik X, lalu kita klik no. Setelah itu kita klik map, contour map. Nah, ini kita pilih peta elevasi polinomialnya, kita klik open. Nah, ini untuk hasil petanya. Jangan lupa untuk fill contour, color scale, show label, kita checklist. Lalu untuk presetsnya kita ganti ya gravity, kita klik OK. Nah, maka ini untuk peta simple elevasi polinomial sudah jadi. Untuk selanjutnya kita klik new lagi. Sekarang kita masuk yang ke grid, data, lalu masukin data Excel-nya. Nah, untuk yang kolom D-nya kita ganti menjadi yang SBA. Untuk reading-nya kita ganti screening kembali. Nah, setelah itu kita simpan, kita ganti peta SBA filter 13. Klik save, klik OK. Nah, klik OK. Sekarang kita klik close, kita klik no. Nah, kita sekarang klik grid kembali karena ini petanya simple Borger anomaly filter. Maka sekarang kita klik filter. Setelah itu kita pilih peta SBA filter 13. Kita klik open. Nah, sekarang kita klik yang user define filter. Setelah itu yang low pass filter, klik yang moving average. Lalu untuk rows-nya sendiri kita isi ke peta SBA filter misalkan underscore 13. Kita klik save, kita klik OK, kita klik OK lagi. Sekarang kita pindah ke mapnya. Sekarang kita ke new contour map, pilih yang tadi yang terbaru, yang peta SBA filter underscore 13. Kita klik open. Nah, ini untuk hasil petanya, kita klik petanya, fill contour checklist, color scale checklist, show label checklist. Nah, ini warnanya diganti yang gravity. Klik OK. Nah, ini untuk yang peta simple Borger anomaly dengan filter 13 sudah jadi. Selanjutnya
kita akan membuat simple booger anomaly dengan filter 21. New, kita klik create ke data Excel laporan. SBA, Z-nya kolom HSBA, grading metodenya yang keringing. Lalu untuk penyimpanannya peta SBA filter 21, kita klik OK. Kita klik OK kembali, kita close, kita klik no, lalu kembali lagi ke grid dengan klik filter. Kita klik yang peta SBA filter 21, open, kita user define filters, lalu low pass filters, dan moving average. Ini sekarang kita ganti yang 21, rows dan columns-nya 21. Kita simpan, kita ganti dengan underscore 21, kita namain kembali. Kita klik save, kita klik OK, kita klik OK. Setelah itu kita klik map, klik new, lalu contour map. Kita pilih yang filter underscore 21, kita klik open. Nah, klik petanya. Untuk fill contours, color scale, show label itu di checklist. Lalu untuk presetnya sendiri kita ganti yang gravity, kita klik OK. Nah, ini untuk petanya sudah jadi yang simbol booger anomaly filter 21. Dan yang terakhir kita hal yang sama seperti sebelumnya tetapi dengan filter 33. Masukkan data Excel-nya, kita simpan, klik save, klik OK. Kita klik OK, kita klik close, kita klik no. Lanjut lagi ke grid, jangan lupa ke filter. Nah, ini yang 33 tadi kita open. Nah, ini yang user define filters, klik low pass, lalu moving average ini kita ganti menjadi 33. Untuk cost sendiri juga 33. Ini sekarang kita simpan. Kita save, kita klik OK, kita klik OK, ke map, new, contour map. Nah, yang underscore 33 kita klik open. Nah, maka untuk petanya sudah jadi. Fill contour, color scale, show label itu di checklist. Lalu untuk presetnya jangan lupa diganti juga dengan gravity. Nah, ini untuk petanya. Setelah semua peta ini sudah selesai dan jadi, jangan lupa untuk di layouting. Untuk layoutnya sendiri bisa menggunakan insert yang ada di sini nih, ada teks, bisa pakai garis atau rectangle. Misalkan kita buat rectangle garis luarnya seperti ini misal, atau nanti untuk teksnya sendiri juga bisa kita buat. Nah, seperti ini kita masukkan. Setelah hasil sudah di layout, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa memasukkan logo universitas, judul kita, dan pembuat oleh siapa, dan
judul yang lainnya. Nah, di sini untuk peta elevasi sendiri berhubungan dengan si garis kontur gitu ya, yang menghubungkan tempat-tempat yang tinggi dan ada di suatu permukaan tanah dalam peta. Lalu pada peta ini juga menggambarkan sebagian bentuk permukaan bumi yang bersifat alami menggunakan garis-garis konturnya. Nah, berdasarkan gambar juga dapat dilihat bahwa dari nilai MGAL yang paling rendah itu bersekitar minus 2200 dan yang paling tinggi merupakan minus 100, yang mana yang minus 200 ini berwarna ungu muda dan yang minus 100 berwarna putihan. Untuk selanjutnya di sini ada peta free air anomaly, yang mana ini biasanya digunakan dalam survei daerah laut. Untuk free air anomaly sendiri memiliki arti sebagai nilai anomali Booger yang tidak memperhitungkan efek massa batuannya, sehingga tidak memasukkan koreksi Booger ke dalam perhitungan. Kalau berdasarkan dari gambar sendiri dapat dilihat ya bahwa nilai dari MGAL yang paling rendah itu sekitar minus 5 yang berwarna ungu muda, dan yang paling tinggi yaitu 100. Dan pada gambar di sini 95 yaitu berada di yang merah muda. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peta Booger, yang mana dari peta Booger sendiri ini koreksi Boogernya ini memperhitungkan massa batuan yang terdapat di antara stasiun pengamatan dengan bidang geoidnya, yang mana koreksi ini tuh dilakukan dengan cara menghitung si tarikan gravitasi yang disebabkan oleh batuan berupa slab yang memiliki ketebalan H dan densitas rata-rata rho. Lalu untuk berdasarkan gambar sendiri dapat dilihat bahwa nilai MGAL yang paling rendah yaitu minus 90 yang berwarna ungu muda, dan yang paling tinggi yaitu minus 5. Nah, selanjutnya di sini ada Booger correction. Booger correction sendiri itu merupakan koreksi ketinggian yang memperhitungkan adanya efek dari massa batuan yang berada di antara stasiun dan bidang geoidnya, yang mana koreksi ini dilakukan dengan menghitung tarikan gravitasi yang disebabkan oleh batuan berupa slab dengan ketebalan H dan densitas rho-nya, yang mana berdasarkan pada gambar ya. Nah, nilai terendah dari data tersebut yaitu minus 210, dan yang tertingginya merupakan 210. Untuk selanjutnya di sini ada peta SBA polinomial atau simple Booger anomaly, yang mana peta SBA ini merupakan hasil perhitungan dari koreksi udara bebas atau free air anomaly dan Booger tadi, yang mana pada perhitungan SBA ini tidak harus memasukkan koreksi medan ke dalam perhitungannya. Dan untuk di gambar ini nilai MGAL yang paling rendah yaitu sekitar 100 dan yang paling tinggi yaitu 195. Untuk selanjutnya di sini ada peta elevasi polinomial, yang mana peta elevasi ini tadi berhubungan dengan kontur tadi ya, yang mana metode ini tuh bermanfaat buat analisis permukaan secara umum, dan metode ini juga metode polinomial ini juga menampilkan kecenderungan kemiringan pada pola topografi secara umum dengan cakupan wilayah yang luas. Dan metode polynomial regression ini juga memproses data sehingga mendasari skala besar dengan kecenderungan pola yang ditampilkan. Nah, yang mana hal ini juga untuk menganalisis kecenderungan berada di permukaan. Berdasarkan pada gambar juga dapat dilihat bahwa nilai MGAL yang paling rendah yaitu sekitar minus 1800 dan yang paling tinggi yaitu minus 100. Untuk selanjutnya di sini ada peta simple Booger anomaly dengan filter Kringing 13, yang mana pada bagian
massa yang terletak pada bagian bidang Boger dengan bidang datum, di mana efek dari massa ini disebut juga efek Boger kan. Nah, terus selain itu juga anomali yang dihasilkan setelah dilakukan koreksi Boger terhadap anomali udara bebas disebut juga dengan si anomali medan gravitasi Boger sederhana. Ya, tadi dibilang juga simple Boger anomali. Nah, yang mana Boger sederhana ini tuh gunanya untuk menentukan indikasi distribusi struktur geologinya. Data yang diperoleh dilakukan interpolasi sehingga menghasilkan peta kontur anomali Boger sederhana. Nah, ini juga pada gambar terlihat jelas bahwa nilai anomali Boger maksimum sebesar 105 dan yang terendahnya 105 dan yang tertingginya yaitu 205. Sama juga dengan yang Kriging 21, di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya itu ketinggiannya, yang mana ketinggiannya ini ungu muda paling rendah yaitu 105 dan yang semakin ke bawah di sini yang semakin warna putih itu bernilai 200. Untuk yang terakhir di sini ada filter yang Krigingnya 13. Untuk yang warna ungu muda ini memiliki mgal yang paling rendah yaitu 105 dan yang semakin warna cerah ini warna putih atau ke merah muda yaitu sekitar 190 sampai 195. Ya, mungkin demikian dari saya atas penjelasan untuk membuat peta di software server untuk memenuhi praktikum geofisika eksplorasi. Mungkin kurang lebihnya dari saya sekian dan mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.